Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komputer akuntansi. Nah, komputer akuntansi itu dapat diartikan sebagai suatu sistem penerapan teknologi komputer untuk memproses sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi perusahaan. Nah, sebagai suatu sistem, komputer akuntansi itu memiliki beberapa komponen. Di antaranya, yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga pengguna atau brainware, yang keempat data input, dan yang kelima data output. Mungkin kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang komputer, atau misalnya tentang teknologi informasi ya, di mata pelajaran itu kita mungkin sudah mendengar istilah-istilah ini ya. Tapi di sini Ibu akan bahas kembali secara singkat saja. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Artinya adalah komponen dari sebuah komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Contohnya apa? Contohnya itu adalah komputer. Yang kedua, perangkat lunak atau software, yaitu komponen yang tidak dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contohnya, misalnya aplikasi-aplikasi yang ada dalam komputer tersebut. Misalnya adalah aplikasi akuntansi misalnya ya. Yang ketiga adalah pengguna atau brainware. Pengguna atau brainware di sini adalah pengguna dari sebuah sistem komputer itu sendiri. Contohnya siapa? Contohnya misalnya programmer. Yang keempat, data input adalah data atau dokumen masukan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi. Contohnya misalnya bukti transaksi berupa faktur, nota, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah data output. Nah, data output di sini adalah data atau keluaran yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan data akuntansi. Contohnya misalnya adalah laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah beberapa sistem atau beberapa komponen yang ada dalam komputer akuntansi. Nah, untuk pembelajaran komputer akuntansi di sini Ibu akan menggunakan salah satu aplikasi komputer akuntansi yaitu Mayob ya, atau Mind Your Own Business. Nah, kita akan bahas tentang apa itu Mayob Accounting. Nah, di sini Mayob atau Mind Your Own Business adalah aplikasi akuntansi ya, salah satu aplikasi akuntansi berbasis komputer yang digunakan untuk menginput data penjualan, pembelian, persediaan, pemasok, pelanggan, karyawan, penggajian, time billing, dan perhitungan pajak. Ya, itu adalah kepanjangan dari MYOB atau Mayob Accounting. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran ya. Selanjutnya, nah, Mayob Accounting juga bisa digunakan untuk perusahaan kecil, dari perusahaan kecil, menengah hingga besar. Jadi ruang lingkupnya sangat luas ya kalau untuk aplikasi Mayob Accounting di sini. Dan Mayob Accounting di sini juga mulai diterapkan di Australia sejak tahun 1991. Nah, ini sudah lama sekali ya digunakannya. Dan di sini apa sih kegunaannya itu, menggunakannya itu seperti apa Mayob Accounting? Nah, untuk menggunakan Mayob Accounting di sini, pengguna hanya perlu melakukan data entry dari dokumen sumber. Ya, jadi kita cukup mengentry data dari dokumen sumber atau istilahnya itu dari soal-soal ya. Kita hanya menginputnya saja. Nanti setelah kita input, sistem Mayob ini sendiri itu akan berproses secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang nanti kita akan butuhkan. Jadi untuk proses penjurnalan, pengintisalan ke buku besar, terus untuk proses pembuatan laporan keuangan itu akan diproses secara otomatis oleh aplikasi Mayob Accounting itu sendiri. Jadi kita hanya perlu menginput atau melakukan data entry saja. Nanti outputnya akan otomatis
dihasilkan dengan cepat. Seperti itu. Nah, untuk MyBook Counting di sini itu ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi. Nah, di sini Ibu akan menggunakan versi edukasi, yaitu MyBook Counting plus versi 18. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara pencatatan akuntansi mulai dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu menggunakan MyBook Counting plus versi 18. Nah, apa saja sih manfaat penerapan komputer akuntansi? Nah, manfaatnya salah satunya adalah proses perhitungan dilakukan secara otomatis. Tentu ya, karena kita hanya menginput data atau misalnya katakanlah bukti transaksi dari soal-soal atau dari dokumen sumber, nanti komputer akuntansi atau MyBook Counting itu akan berproses secara otomatis untuk menghitung penjurnalan, buku besar, neraca, sampai menghasilkan laporan keuangan yang kita butuhkan. Jadi mereka aplikasi komputer ini berproses secara otomatis. Yang kedua adalah menghemat waktu. Jelas, kalau kita mengerjakan secara manual suatu siklus akuntansi ya, kita harus mengerjakan mulai dari menginput bukti transaksi, melakukan penjurnalan, buku besar, neraca, penyesuaian, sampai kita harus menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi, perubahan modal, neraca itu secara manual. Jadi kita menulis dalam buku. Tapi kalau menggunakan komputer akuntansi, menggunakan MyBook Counting ini, itu akan menghemat waktu. Jadi kita hanya cukup menginput bukti transaksinya saja, nanti otomatis akan langsung menghasilkan laporan keuangan. Itu jelas menghemat waktu ya. Yang ketiga adalah menghemat penggunaan kertas. Jelas ya, kalau kita mengerjakan secara manual, penggunaan kertas itu kan bisa berlembar-lembar. Tapi kalau misalnya menggunakan komputer akuntansi, kita hanya cukup menyediakan beberapa kertas untuk mencetak laporan keuangan saja. Jadi apabila kita membutuhkan atau memerlukan 3 laporan keuangan saja, kita cukup menyediakan 3 lembar kertas saja. Berbeda lagi kalau kita mengerjakan secara manual. Kalau secara manual kita perlu menyediakan beberapa belas kertas mungkin ya, atau sampai berpuluh-puluh kertas. Misalnya ada untuk membuat jurnal penjualan, misalnya jurnal pembelian, itu kan beda lagi kertas ya. Jadi itu tentu saja akan menghemat penggunaan kertas ya kalau menggunakan komputer akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan secara otomatis langsung dapat dilihat atau dicetak. Itu tadi ya. Jadi untuk laporan keuangan yang kita butuhkan itu akan otomatis ada ya, langsung dapat. Jadi kita cukup mencetaknya saja. Yang kelima yaitu keamanan lebih terjamin, jelas ya. Jadi lebih meminimalisir kesalahan. Yang penting kita pada saat menginput bukti transaksi dalam dokumen sumber itu kita harus benar-benar tepat mengisinya atau mengentrinya. Jadi nanti untuk kesalahannya itu bisa diminimalisir ya. Itulah beberapa manfaat dari penerapan komputer akuntansi, khususnya adalah MyBook Counting plus versi 18. Selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menginstal aplikasi MyBook Counting plus versi 18. Untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik, dan mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara mendalam mengenai MyBook Counting plus versi 18. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.